Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan waktu kesempatan untuk kami berkumpul bersama keluarga masyarakat. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu membangun iman kami dan jemaat GKI Kabangan. Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus, agar apa yang kami baca akan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca dari surat Roma pasal 8, dibaca ayat 1 sampai dengan ayat 11. Roma pasal 8, ayat 1 sampai dengan 11. Bapak, Ibu, dan Saudara boleh menyimak di rumah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut,
Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan. Dari bacaan Roma 8 ayat 1 sampai 11 kita diberikan judul hidup dalam roh. Dengan tujuan yang pertama, jemaat memahami arti dari hidup dalam daging dan roh. Yang kedua, jemaat dapat hidup di dalam roh. Tidak sedikit orang Kristen memiliki klaim bahwa hidup mereka adalah hidup orang yang benar karena keselamatan yang diperolehnya. Sekalipun demikian, tidak jarang pula di dalam kehidupan apa yang diyakini tidak sejalan dengan apa yang dilakukan. Klaim keselamatan tersebut tidak sungguh-sungguh dihidupi dalam kehidupan. Hal ini mengakibatkan kehidupan orang Kristen seperti seolah-olah berada dalam roh kehidupan. Oleh karena itu, tema pada malam hari ini berupaya untuk membantu kita untuk dapat menjalani kehidupan kita sesuai identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kehidupan tersebut dalam bahasa Rasul Paulus dalam suratnya Roma 8 ayat 1 sampai 11 adalah hidup menurut daging atau menurut roh. Demikian pengantar untuk renungan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Roma adalah surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Surat ini ditulis dalam kondisi jemaat Roma yang memiliki pergumulan terkait potensi perpecahan antara jemaat Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Oleh karena itu, surat ini ditulis secara umum untuk membantu jemaat Kristen Yahudi maupun non-Yahudi memahami identitas mereka sebagai pengikut Kristus, termasuk di jemaat GKI Kabangan. Apabila ada perpecahan di antara jemaat, Rasul Paulus akan menjelaskan sebagai identitas pengikut Kristus. Dalam Roma 8, Paulus hendak menyatakan sebuah kehidupan orang Kristen dalam yang baru. Kehidupan tersebut yang kemudian secara kontras
digambarkan dalam suratnya Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Untuk memahami pesan tersebut, ada dua kata penting yang perlu didalami. Dua kata tersebut adalah roh dan daging. Apakah yang Paulus maksudkan dengan roh dan daging? Ketika Rasul Paulus membahas mengenai daging, Rasul Paulus menggunakan kata Yunani sark. Ketika Rasul Paulus berbicara mengenai sark, dalam tulisan-tulisannya setidaknya ada 3 pengertian yang muncul terkait sark. Yang pertama, sark yaitu daging secara harafiah, seperti ketika ia berbicara mengenai sunat. Yang kedua, sark yaitu melihat sesuatu hal dari segi pandangan manusia. Misal, ketika ia berbicara mengenai Yesus, anak Daud, dalam Roma pasal 1 ayat 3. Kata sark di sini yang digunakan berarti keturunan menurut manusia. Yang ketiga, sark dalam pengertiannya sendiri. Hal inilah yang ia gunakan dalam ketika ia berbicara mengenai saat di mana orang Kristen masih hidup di dalam daging. Termasuk ketika ia berbicara mengenai daging di dalam Roma pasal 8 ayat 4, 5, 6, dan 8. Daging yang dimaksud bukanlah daging secara harafiah maupun daging dalam pandangan manusia. Daging ini juga bukan yang dimaksud dengan tubuh. Ketika Rasul Paulus menggunakan kata daging, menurut pengertiannya, maka yang ia dimaksudkan adalah tabiat manusia yang berdosa. Tabiat manusia yang berdosa yang sudah terpisah dari Kristus. Segala sesuatu yang mengikat manusia kepada dunia dan tidak kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian dalam suratnya Roma pasal 8, Paulus mengatakan hidup oleh daging. Maka yang ia maksud adalah supaya kehidupan yang dikuasai oleh suara dan keinginan dari tabiat manusia yang berdosa. Hidup oleh daging tidak dapat dilepaskan dari dosa. Dosa yang dimaksud pun bukan hanya berarti dosa seksual, dosa perbuatan jasmani. Oleh karena itu, ketika ia memberikan daftar perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19-21, ia menyebutkan dosa secara badani dan seksual dan juga dosa penyembahan berhala, kebencian, kemarahan, perselisihan, sihir, iri hati, pembunuhan. Daging di sini tidak lagi dilihat dari segi jasmani manusia, tetapi dari segi rohani. Sekalipun demikian, dari permulaan Roma 8, Paulus memberikan gambaran kemenangan yang menjadi kesimpulan. Gambaran tersebut adalah bahwa mereka yang ada di dalam Kristus memiliki kehidupan abadi, menggantikan hukuman dan kematian. Gambaran jasmani keselamatan tersebut membuat para pengikut Kristus memiliki model kehidupan yang baru. Hal ini yang digambarkan dalam ayat 6. Kata keinginan dalam ayat 6 berarti memiliki mentalitas atau penampilan atau tindakan. Kata keinginan menunjukkan apa yang diperjuangkan oleh seseorang
atau apa yang menjadi tujuan seseorang, atau apa yang paling dipedulikan dari seseorang, atau lebih tepatnya orientasi seseorang. Hal ini berarti orang yang hidup dalam roh adalah orang yang memiliki tujuan, orientasi, tindakan, mentalitas, bukan penampilan seturut dengan tuntunan roh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kedua pengertian mengenai daging dan roh inilah yang kemudian menggerakkan kehidupan manusia. Kemudian Rasul Paulus mengutaskan kedua kehidupan tersebut sebagai akhir daripada renungan bacaan ini. Yang pertama, kehidupan yang digerakkan oleh daging atau tabiat manusia yang berdosa hanya berpusat pada dirinya sendiri. Kehidupan yang dikuasai oleh keinginan dan aktivitas tabiat manusia yang berdosa menuju pada maut. Hal ini karena ia hidup semakin menjauh dari Allah. Rasul Paulus bahkan mengatakan bahwa orang-orang tersebut bukan milik Kristus. Ia adalah seteru Allah, membenci hukum dan campur tangan Allah. Yang kedua, kehidupan yang digerakkan oleh roh yang fokusnya diarahkan kepada Allah adalah kehidupan yang setiap hari prosesnya semakin dekat ke surga. Meskipun ia masih ada hidup di dalam dunia ini. Kematian bagi orang yang hidup oleh roh hanyalah sebuah perubahan alami yang tidak dapat dihindarkan. Bagi Paulus, kematian memang satu hal yang tidak dapat dihindarkan. Manusia yang hidup dikuasai oleh roh, biarpun ia mati, akan dibangkitkan kembali. Pemikiran ini timbul karena orang yang hidup oleh roh memiliki kesatuan dengan Kristus. Orang yang menjadi satu dengan Kristus telah mengalahkan kematian dan menerima bagian dari kemenangan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pemahaman di atas maka dapat disimpulkan bahwa mereka yang hidup oleh roh adalah mereka yang tidak hanya mendapatkan jaminan keselamatan. Lebih daripada itu, jaminan keselamatan tersebut juga ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari sikap, orientasi, dan tujuan hidup yang senantiasa berproses kepada mengarah kepada Allah. Bapak Ibu sekarang hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan telah memberikan firman Tuhan dari surat Roma pasal 8 ayat 1-11 dalam kehidupan daging atau kehidupan roh. Tuhan, pakailah kami untuk tetap hidup di dalam kehidupan roh. Jemaat Tuhan di sini Tuhan pakai untuk menjadikan kehidupan roh agar kehidupan roh yang mereka menerima keselamatan akan menjadikan berkat untuk hidup sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, kami masih menyerahkan untuk situasi di kota Surakarta dalam kasus COVID yang belum selesai. Kami menyerahkan Tuhan kepadamu, jemaat seluruhnya di Kekabangan, supaya hidup bersih, menjaga kehidupan yang bersih, tetapi tetap beraktivitas
menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara.